Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ba'du. Teman-teman baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala penting kita pahami, penting dijelaskan, penting diutarakan, karena pertanyaan-pertanyaan aneh tentang ketuhanan biasanya lahir karena ketidakmampuan dia untuk memahami sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada pertanyaan aneh yang biasa teman-teman baraya dengar atau lihat di media sosial yang sekarang ini marak dibahas ya di media sosial. Contohnya, kalau Tuhan itu kuasa tidak Tuhan menjadikan dirinya dua? Atau ada pertanyaan aneh lagi, kalau Tuhan itu kuasa tidak Tuhan menjadikan 1 tambah 1 jadi 5? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini aneh, sekilas susah untuk dijawab, tapi kalau kita paham tentang sifat jaiz bagi Allah akan mudah untuk dijawab. Atau misalkan ada seseorang yang mengeluh, ya, saya ini udah usaha maksimal, udah berdoa secara maksimal, tetapi kenapa Allah tidak mengijabah doa saya tidak dapat jodoh, saya rezekinya tercegah terus, seret terus, dan lain sebagainya. Ya, ini semua lahir karena orang nggak paham tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemahaman tentang sifat jaiz bagi Allah yang akan saya jelaskan datang dari seorang ahli ilmu kalam, yaitu dalam kitab Jawharatut Tauhid karya Imam Al-Laqani. Di situ dijelaskan, wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil gina. Sekali lagi saya ulangi, wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil gina. Wa jaizun, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, ma amkana, terhadap sesuatu yang mungkin, yaitu ijadan, mengadakan, i'daman, dan meniadakan, ka razqihil gina, seperti Allah Subhanahu wa taala memberi rizki seseorang yang kaya. Teman-teman yang baraya ya, yang harus disadari, kita sebagai orang yang beriman, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita percayai tentang ketauhidan itu adalah bahwa Allah itu adalah zat yang sempurna dan mustahil mempunyai kekurangan. Jadi makna Tuhan, makna Allah sebagai Tuhan adalah bahwa Allah wajib memiliki kesempurnaan dan mustahil memiliki kekurangan. Jadi kalau kita belajar ilmu kalam, ilmu tauhid ya, kita harus mengetahui, kalau kita belajar tentang ketuhanan, kita harus mengetahui tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tentang tadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan mustahil Allah punya kekurangan. Sekarang kita langsung kepada sifat jaiz. Jadi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan ma'amkana, terhadap sesuatu yang mungkin. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib dan mustahil. Ya. Yang mungkin itu secara akal maksudnya ya. Sesuatu yang secara akal itu mungkin, artinya antara ada dan tiadanya itu 50% sama. Kalau ada berarti
ada yang mengadakan, kalau tiada berarti ada yang meniadakan. Kayak misalkan karazqi hilgina, Allah memberikan rezeki orang yang kaya. Ya dia kaya karena dikayakan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliknya, kalau ada seseorang yang rezekinya seret, rezekinya terbatas, rezekinya tercegah, yaitu karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dan tiadanya seseorang kaya, ada dan tiadanya seseorang itu tidak kaya, itu diadakan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada berarti murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, kalau tiada rezeki itu berarti itu murni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baraya teman-teman, tadi sifat jaiz bagi Allah itu enggak berkaitan dengan sesuatu yang wajib dan mustahil, tetapi berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Kayak tadi pertanyaan bahwa kudrat Allah itu, kalau Allah itu kuasa, bisa tidak kuasanya itu menjadikan dia itu dua? Teman-teman, Allah dua, Tuhan ada dua itu mustahil secara akal. Karena kalau Tuhan itu ada dua atau tiga atau dan lain sebagainya, itu pasti dia itu lemah. Dan lemah itu tidak mungkin dia menjadi Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu ada dua, ketika Tuhan yang satu pingin A dan Tuhan yang satu pingin B, katakanlah yang nyata itu terjadi adalah Tuhan yang keinginannya A, maka pasti Tuhan yang B itu adalah lemah, karena kekuasaannya tidak terlaksana gitu. Pasti lemah. Kalau Tuhan itu misalnya sama-sama mau, berarti yang satu mau A, yang satu mau A gitu. Ya berarti kemauannya itu terbagi dua gitu. Intinya kalau ketika Tuhan itu ada dua itu mustahil secara akal, karena Tuhan itu terbatas kekuasaannya. Maka tidak mungkin berkaitan dengan af'al atau kudrat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu muncul, ya, dia nggak ngerti tentang sifat jaiz bagi Allah. Sama tadi, sifat jaiz tidak berkaitan dengan yang wajib. Ya, 1 tambah 1 adalah 2. Bisa tidak kuasa Allah menjadikan 1 tambah 1 itu 3? Itu secara akal 1 tambah 1 itu memang 2 gitu. Jadi sifat kudrat Allah itu tidak berkaitan dengan itu. Allah kuasa mengadakan dan meniadakan berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, ya, sesuatu yang mungkin secara akal. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh tentang ketuhanan ya bisa jadi timbul karena dia nggak ngerti, nggak bisa membedakan mana sesuatu itu apakah wajib, apakah mungkin, apakah mustahil secara akal. Dia nggak bisa bedain itu gitu. Ya, jadi yang harus kita sadari sekali lagi teman-teman, sebagai seorang hamba, kalau kita diberikan rezeki, diberikan ilmu, diberikan jabatan, diberikan anugerah anak, diberikan istri yang salihah, diberikan anugerah macam pun apapun, anugerah pahala, anugerah surga, itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu murni kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah mencegah sesuatu dari kita, ya jodoh terlambat, rezeki seret, bahkan ibadah juga malas gitu ya, anak terbatas atau nggak soleh dan lain sebagainya lah, keterbatasan sesuatu yang kita kehendaki, itu murni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, baik ketika Allah memberi maupun Allah mencegah, kita harus sadar, kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.